Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, juga Ibu Mary yang sudah memberikan waktu untuk saya menceritakan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan Yesus kepada saya. Pada waktu hari Kamis 2 minggu yang lalu, tanggal 19, saya diminta tolong sama tetangga saya untuk mengantarkan belanja ke supermarket dekat kantor pemasaran Harvest City sini. Dari rumah saya sudah merasa tidak enak. Saya berulang-ulang, kok perasaan nggak enak, Bu Maria, saya sepertinya nggak bisa. Tetapi ternyata Ibu Maria selalu tidak apa-apa, Ibu Surati, ayo kita jalan baik-baik, pelan-pelan. Setelah itu, saya berangkat dengan Ibu Maria menuju ke supermarket di kantor pemasaran sana. Dalam perjalanan ternyata diingatkan berulang-ulang motor saya mogok sampai 4 kali. Saya berbicara, ya Tuhan, ini motor kenapa nggak biasanya mogok, kok ini mogok sampai 4 kali ya. Semoga tidak terjadi apa-apa nantinya. Sampai di supermarket, saya parkir motor, masuk, saya nemenin Ibu Maria belanja. Seiringnya waktu sampai dari jam 2 sampai jam 4, saya bicara sama Ibu Maria, Bu, sudah sore, sebaiknya ayo kita pulang. Ibu Maria, sebentar lagi Bu, saya masih beli selimut, masih beli yang lain, mau beli gelas. Setelah itu jam 4:30 saya keluar dari supermarket, ambil motor di tempat parkir. Saya nyiapin semua belanjaan Ibu Maria. Saya cuma seperti tukang ojek. Belanjaan segitu banyak yang ada di depan motor, yang ada di bopong sama Bu Maria. Susah pokoknya saya naik motornya juga. Ketika saya keluar dari parkir, mau putar balik arah ke rumah, mobil sudah banyak yang lewat, motor juga sudah banyak yang lewat. Tinggal satu mobil di belakang. Saya lihat perasaan juga masih jauh. Terus Bu Maria bilang, Surati, motor masih jauh, mobil juga masih jauh di belakang. Jadi saya merasa sepertinya aman. Saudara, saya menceritakan kejadian ini, kejadian kecelakaan saya. Setelah itu terpaksa saya kasih sen, Ibu Maria melambaikan tangan, saya muter. Saya lihat memang masih sekitar adalah kali ya, sekitar 10 meteran ada kayaknya. Tapi Bu Maria bilang, enggak Bu, ada 30 meter, agak dekat Bu. Ya, terus Bu Maria maksa saya muter. Oke, saya putar balik. Setelah saya putar balik, tiba-tiba jeger. Saya bunyi, itu motor saya ketabrak, tapi saya nggak sadar bahwa saya itu ketabrak gitu. Nah, Bu Maria teriak, loh kok saya ditabrak? Saya bingung. Saya dalam hati saya, apanya yang ditabrak Bu? Orang nggak ada yang nabrak kok. Tapi kata Bu Maria, saya itu diam. Saya telungkup di atas motor, saya diam. Tapi saya dengar itu sudah ramai orang. Itu. Jadi ternyata hari Kamis itu saya kecelakaan. Saya baru sadar kalau saya ditabrak mobil. Setelah saya dengar sudah suara rame, digebrak-gebrak itu mobilnya sama orang-orang, terus sapam juga pada lari. Saya dengar orang rame, saya baru buka mata. Setelah saya buka mata, saya baru sadar, loh, kok motor saya ditabrak sih Mas? Saya malah bilang begitu. Terus, ayo Bu, bangun Bu. Dan saya kepikiran,
saya mau bangun gimana ya? Akhirnya saya menoleh ke mobil, ternyata ini kepala saya udah ditodong dengan kepala mobil itu. Jadi, ya Tuhan Yesus, tolong saya. Saya udah mikir, saya itu ada darah tinggi, ada kolesterol, asam urat. Waduh, kakiku ketindih, kejepit bemper mobil, yang kiri ketindih motor, tangannya ketindih setang motor. Lah, bagaimana saya mau bangun ini? Sakit sekali ini mau tangan saya dengan kaki saya, kaki kanan, kaki kiri, semua sakit. Gimana saya mau bangun? Ayo Bu, saya angkat, mundurin dulu ini mobil. Kaki saya kejepit. Saya ingat waktu tanggal berapa itu pendeta Samuel yang jatuh dari motor itu, yang sampai nggak bisa jalan. Oh Tuhan Yesus, kakiku tolong selamatkan saya gitu ya, saudara. Saya benar-benar shock sekali itu ya. Nah akhirnya dimundurin mobil, saya tarik kakiku itu apa sih, gosong. Terus tangan saya juga bengkak. Tolong Bu Mary di itu tayangin tangan saya yang bengkak itu. Itu saudara, itu tangan saya yang ketindih setang motor, kaki saya yang saya buletin itu yang ketindih bemper mobil. Puji Tuhan Yesus, saya cuma luka seperti itu. Tapi ternyata walaupun luka seperti itu ya saudara, sudah saya urut ke dokter aja sampai 4 kali. Kemarin saya ke dokter lagi, dokter bilang, kalau masih linu ya Bu, tolong Ibu ronsen. Tapi saya tidak mau ronsen, saya cuma tanya sebetulnya kaki saya nih kena apa sih Dok? Kok masih linu, kesleo sudah diurut. Dokter bilang, katanya trauma tendon. Apa itu trauma tendon? Saya juga nggak tahu lah. Akhirnya saya balik. Nah terus waktu itu saya langsung ngomong ke ke supirnya yang nabrak saya, suruh tanggung jawab. Bu, saya akan tanggung jawab, tapi saya tidak mau rundingan di sini. Lebih baik Ibu rundingan di rumah Ibu aja. Ibu saya antar pulang, motor Ibu nanti saya suruh orang bawa. Ternyata motor saya itu saudara, itu yang nabrak saya, itu yang saya itu tandain merah itu yang satunya itu mau pukul, tapi saya bilang jangan dipukul, kasihan. Itu mobilnya pecah depannya, itu motor saya itu lagi benerin mobil yang pecah itu saudara. Jadi yang nabrak itu yang anak muda itu, rupanya dia itu katanya lagi belajar nyupir, tapi sambil main HP. Itulah zaman sekarang, udah zaman now, nyupir aja panggil sambil main HP. Nggak taunya merugikan orang lain juga. Setelah merugikan orang lain, dia juga hampir nggak mau tanggung jawab. Saya telepon suami, nggak diangkat. Telepon Erik, nggak diangkat. Suami masih di kerjaan, Erik juga masih di kerjaan karena masih jam 5 sore. Saya diantar pulang ke rumah karena saya merasa kasihan sama yang nabrak, masih seumuran Erik, orang kelahiran tahun 2001. Sampai di rumah, saya nggak ada siapa-siapa. Saya mau minta tolong sama siapa, bantu ngomong juga nggak ada. Saya cuma, oh Tuhan tolong saya harus bicara apa ini, orangnya minta maaf terus. Saya bilang, ini gimana Pak, Bapak harus tanggung jawab. Kaki saya bengkak, tangan bengkak. Tapi saudara,
Hampir dia nggak mau tanggung jawab. Saya sendirian di rumah, nggak ada siapa-siapa. Hanya orang laki 2 itu yang nabrak saya. Saya cuma berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kau ajaib. Kau sudah tolong saya memang nggak sampai babak belur. Saya nggak sampai besot. Dan kaki saya masih bisa buat berjalan kalaupun sakit. Tapi orang ini kok berat sekali dimintain tanggung jawab. Setelah cucu saya pulang, minta KTP kepada itu yang nabrak. Katanya nggak bawa KTP. Cucu saya hampir emosi mau digebukin, tapi saya bilang jangan digebukin, kasihan. Saya mengingat karena perjalanan saya dengan suami, dengan Erik kalau ke gereja, itu sejauh 50 km. Itu menggunakan kendaraan motor. Jadi saya ingat itu, saudara. Ternyata dengan ingat itu, maaf ya, saya mohon maaf. Saya nggak tega sama yang nabrak. Minta ampun terus. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa. Sementara Bu Maria ngomong terus harus tanggung jawab. Bu Surati, ini gimana? Saya juga sakit semua, katanya. Ya saya kan sudah saya bilang, Bu, saya kan nggak mau nganter ibu maksa terus. Jadinya ya ini namanya lagi musibah. Kita berarti lagi diingatkan Tuhan harus lebih hati-hati lagi. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tolong saya. Ketika saya teriak, Tuhan Yesus tolong kaki saya. Jujur saya takut saya stroke, takut saya nggak bisa jalan lagi. Bagaimana dengan anak saya, Erik? Bagaimana dengan suami saya? Suami saya juga bukan orang yang sehat, jujur. Mungkin saya sendiri ibaratnya HP itu ya dilihat casingnya masih bagus. Tapi namanya udah usia setua saya itu gampang rapuh. Keseleo sedikit aja kecetit. Kegelincir sedikit aja udah tulangnya udah sakit. Jadi setelah itu saya putuskan, ya sudah Mas, sekarang sampai tanggung jawabnya yang mau bagaimana? Mau tanggung jawab benerin motor saya yang sudah rusak, atau mau mengobati saya dengan Ibu Maria yang sakit bengkak? Saya jujur cucu saya minta. Terus cucu saya, ntar dulu Nek, saya panggil bengkel kira-kira habis berapa ini motor. Diperkirakan sama bengkel motornya aja 1 juta habis. Nah saya bilang, ini gimana Mas? Saya nggak kuat Bu kalau bayar segitu. Ya udah, terus mampunya berapa? 300.000 ya Bu. 300.000 untuk ngurut aja cuma 2 kali Mas, saya bilang gitu. Nah, terus saja seiringnya waktu sampai jam 7 masih berunding gak kelar-kelar. Saya berdoa dalam hati, Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus tolong berikan aku jawaban apa yang harus aku lakukan. Apakah harus aku mengampuni orang ini? Apakah aku harus nekan orang ini, harus tanggung jawab bagaimana layaknya orang habis menabrak saya, atau bagaimana? Saya nggak ngerti Tuhan. Sementara saya secara manusia di rumah nggak ada kepala keluarga, hanya cucu aja hanya bisanya petuntungan, hanya bisanya cecak pecucu, nggak bisa ambil keputusan.
Tolong Bu, jangan lapor polisi, jangan lapor polisi. Oke, saya nggak lapor polisi. Nggak apa-apa, ya sudah. Sekarang terserah mau tanggung jawab berapa itu tadi. Kalau mau ganti rugi, motor dibetulin, terserahlah semampunya sampean Mas, saya bilang gitu. Nah setelah saya berdoa dalam hati, ternyata saya dapat firman di Matius 7 ayat 1. Tolong Bu Mary. Di Matius 1 ayat 7, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimin. Nah loh, di situ pun pesan Roh Kudus menggerakkan hati saya dan pesan Tuhan, saya supaya jangan menghakimi, biar saya nggak dihakimi gitu. Masa saya harus menuntut terus dan menyalahkan orang? Dia juga lagi apes sekali menabrak saya. Saya mah nggak apes, yang apes dia karena dia nabrak. Nah terus ada lagi di Matius 6 ayat 14. Tolong Mer. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kesalahanmu juga. Nah, Tuhan Yesus berfirman supaya saya juga mengampuni kesalahan orang lain. Masa orang lain sudah minta ampun, masa saya masih terus menyalahkan? Nggak mungkin dong. Jadi saya sebagai anak Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, saya ingin memuliakan Tuhan Yesus dengan cara ya seperti samalah dengan tema kemarin ya, bulan yang lalu itu kan cara pandang. Jadi saya tidak mau memandang orang itu tuh salah, orang itu harus saya pojokkan kesalahannya, pokoknya inilah, pokoknya harus ganti rugi, harus gini, saya nggak mau. Jadi saya tidak mau memandang kebesaran kesalahannya, tetapi saya akan tetap memandang kebesaran Tuhan yang sudah menolong kami berdua, Ibu Maria dan saya, tidak sampai babak belur, tidak sampai besot, dan tidak sampai cacat, puji Tuhan. Angsur-angsur saya sudah mulai sehat, mulai sembuh, semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Mary, kepada Pendeta Markus, kepada Pak Teddy, kepada Dr. Yunusmin yang selalu mensupport saya, dan Ibu Mary, Pak Markus, juga Pak Teddy yang sudah besuk saya ke sini. Waktu itu buru-buru banget sih. Saya juga nggak ngerti, dan Bu Mary juga nggak kasih tahu. Saya malah lagi beliin makanan buat cucu, kakinya pengkrang-pengkrang. Saya bela-belain cucu. Terima kasih Bu Mary. Terima kasih Pak Markus, juga terima kasih Pak Teddy kalau ada di sini. Saya bersyukur dan berterima kasih, supaya biarlah Tuhan yang akan membalas kebaikan Bu Mary, juga Pak Teddy, juga Pak Markus, juga Dr. Yunusmin. Terima kasih kiriman obatnya selalu diperhatikan. Saya bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Inilah kesaksian saya, semoga menguatkan satu sama lain. Dan percayalah bahwa Tuhan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus itu benar-benar baik, dan saya benar-benar mengalami keajaibannya. Sebetulnya sering mengalami, tapi tidak seperti yang pengalaman sekarang. Dan benar-benar saya mengalami kebesaran Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, melihat pertolongan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Ibu Mary, terima kasih Pak Gembala dan Ibu Gembala. Inilah kesaksian saya, semoga bermanfaat. Amin. Tuhan, makasih Bu Surati, kesaksiannya yang sangat menguatkan ya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, malam hari ini kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih juga khususnya buat Ibu Surati, di mana tangan Tuhan gak pernah melepas daripada kehidupan Ibu Surati. Apapun yang Ibu Surati alami,
Ibu Surati tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan Ibu Surati, Immanuel yang selalu ada bersama dengan Ibu Surati. Terima kasih Tuhan, dan malam hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami semua, hati kami, supaya kami boleh mengerti sungguh-sungguh dengan apa yang akan diberitakan. Bahkan kami juga boleh dengan kekuatan Roh Kudus, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Shalom. Malam hari ini saya diminta sama Mary nih, khususnya Mary ya. Karena nggak ada kanan kiri yang mau bisa sharing firman Tuhan, jadi Mary bilang, Bu Gembala aja. Oke, siap ya. Malam hari ini saya akan angkat sebuah tema di dalam firman Tuhan yang berjudul The Invisible Hand. Ya, seperti tadi kesaksian dari Ibu Surati, saya percaya ada the invisible hand di dalam kehidupannya Bu Surati ya. Bahkan kita semua, kita harus percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita ya. Kalau kita ngomong invisible hand, itu artinya adalah tangan yang tidak terlihat oleh mata kita ya, tapi ada selalu bersama dengan kita karena kita anak Tuhan. Saya teringat ada film Invisible Man ya, kalau Bapak Ibu pernah tahu ya. Ini adalah suatu film yang agak-agak sedikit berbau-bau horor, di mana film itu menceritakan tentang seorang wanita yang merasa dikejar oleh mantan pacarnya yang sudah meninggal, dan dia merasa seolah-olah dia terus diikutin oleh orang yang nggak kelihatan, ya. Dan juga film Hollow Man itu juga suatu film yang saya juga sempat nonton, yaitu seorang saintis yang sengaja mengetes dirinya dengan serum, serum disuntikkan ke dalam tubuhnya, serum yang tidak terlihat, ya. Jadi intinya kadang-kadang kita manusia kepingin tuh sedikit-sedikit nggak terlihat, ya. Ada sesuatu yang misalnya, oh enak bener nih Bu Gembala kalau saya ke gereja nggak kelihatan ya, jadi nggak kelihatan juga kalau datangnya terlambat ya kalau ke gereja ya, jadi enak gitu ya. Jadi kadang-kadang manusia kepingin sesuatu yang sesuatu yang orang tuh nggak bisa lihat kita lah istilahnya ya. Saya percaya bahwa kehidupan kita pasti ada tangan Tuhan, ada the invisible hand di dalam kehidupan kita. Ya, kita kadang-kadang sering ngomong gini, kebetulan loh, ya, kebetulan loh hidup saya, kebetulan loh saya ketemu si dia waktu saya lagi ngantri misalnya di supermarket, ketemu nih orang nih, totonya ngobrol-ngobrol, totonya atau sama-sama teman terus punya visi yang sama, punya bla 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 dan selanjutnya. Kita sering pakai kata kebetulan ya di hidup kita. Kita kadang-kadang bilang hoki lah ya. Ini hoki nih orang nih terus kayaknya untung terus ya. Apa aja yang dibuat pokoknya sukses. Buat bisnis ini sukses ya. Buat ini pokoknya sukses. Sebaliknya juga ada orang yang bilang lu sial banget nih, apes banget ya. Tiap kali itu apes, tadi Bu Surati bilang itu orang apes ya, pokoknya nggak beruntung ya. Saya ingat waktu kecil ada cerita Donald Bebek ya, kalau masa kecil bahagia pasti suka baca atau lihat nonton filmnya Donald Duck ya. Donald Bebek tuh punya saudara, kalau di bahasa Indonesia dinamakan untung, karena setiap kali pokoknya ceritanya dia yang paling untung ya, untung terus ya. Sedangkan yang Donald Bebek sering nggak kedapetan untungnya ya. Kadang-kadang kita pakai kalimat kita kebetulan ya, kebetulan dan kebetulan. Tapi malam hari ini saya mau supaya kita belajar kembali, mengingat kembali bahwa hidup kita ini ada campur tangan Tuhan. Semenjak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita adalah anak Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Dan kita percaya kalau kita anak Tuhan, kita pasti ada di dalam rencananya. Oleh karena itu, biarlah kita ngalamin the invisible hands di dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Bagaimana kita dapat mengalami the invisible hand dalam hidup kita? Saya ambil cerita
dari Alkitab, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita semua pasti tahu ya cerita ini. Sering kita baca, sering kita dengar dari hamba Tuhan yang lain bagaimana mengupas keteguhan iman mereka bertiga. Ya, saya ambil satu poin. Poin pertama adalah integritas. Ya, sama-sama baca ya, walaupun di mute, tapi kita baca bersama-sama supaya firman Tuhan itu kita dengar telinga dan iman kita bertumbuh. Dari Daniel ayat 12, 3:21, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Kita tahu ya, Raja Nebukadnezar sebuah patung emas ya untuk disembah, ya, meminta semua rakyat waktu itu menyembah patung emas itu. Tapi 3 orang ini ya, kalau kita ingat-ingat SMA ya, Sadrah, Mesah, dan Abednego nggak mau. Ya pasti rajanya waktu itu marah besar. Siapa nih orang berani-berani ya melanggar perintah titah raja pada saat itu. Dan dia tahu, Sadrah, Mesah juga tahu kalau dia melanggar titah itu, karena dikasih tahu dia akan dimasukkan ke dapur perapian. Ya, jadi Raja Nebukadnezar panggil mereka dan menanyakan, dan bahkan dia sangat marah dan membuat dapur perapian itu lebih panas lagi, 7 kali lebih panas dari biasanya, karena saking marahnya dia karena melanggar perintah daripada raja. Ya, jadi saya bilang integritas itu nggak mau kompromi, ya, punya warna, ya. Jadi dia biarpun ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang pasti, bahkan mungkin bayarannya adalah mati ya. Kalau kita mau bilang masuk di dapur perapian ya pasti meninggal. Tapi mereka bertiga, Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap punya integritas. Dia tetap nggak mau menyembah patung emas buatan Raja Nebukadnezar. Kita lihat di Amsal 4 ayat 14-15 ya. Dikatakan, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Ya, kalau kita baca Amsal itu sangat luar biasa. Saya paling senang banget baca Amsal karena sangat relevan sampai hari ini. Ya, banyak nasihat yang diberikan dalam firman Tuhan ini setiap hari yang kita bisa aminkan dan kita lakukan semua. Udah dari Amsal 1 sampai Amsal 31 itu sangat-sangat relevan di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan di sini juga dikasih tahu kalau hidup kita tuh nggak boleh kompromi, ya, harus nggak boleh menempuh jalan orang fasik, jangan mengikuti jalan orang jahat, ya. Jadi itu jelas-jelas Tuhan katakan melalui Amsal. Bahkan di dalam, saya percaya di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, profesi kita sekarang, di dalam mungkin ini anak-anak muda, pergaulan, ayo kita punya integritas, ya. Mungkin kita bilang cuma sedikit-sedikit aja lah ya, dalam pekerjaan curang-curang dikit bolehlah, nggak ketahuan, ya. Itu kadang-kadang kita sering dengar. Tapi biarlah kayak tadi Surati ya, selalu firman Tuhan selalu yang mengingatkan kita, gimana nih, apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan itu yang terus mengingatkan kita harus hidupi firman Tuhan, ya. Jadi jangan cuma dengar doang, baca doang ya, tapi coba yuk kita menghidupi firman Tuhan ya dengan Roh Kudus ya. Jadi dalam hal apapun juga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, profesi kita, ayo kita punya hidup harus berintegritas ya. Billy Graham berkata bahwa, tentang integritas, bahwa seseorang yang memiliki integritas akan sama di dalam dengan apa yang nampak dari luar. Ya, jadi luar dalam ya sama. Ada orang, nggak ada orang, ya harus sama gitu. Ya, kadang-kadang kita supaya kelihatan oke, kalau ada orang, jadi kita
jaim ya. Jadi kita kesannya, oke nih orang, tapi kalau nggak ada orang, nggak ketahuan, tadi saya bilang nggak ketahuan, kita lakukan sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan. Ya, tapi biarlah malam hari ini kita sama-sama, saya pun juga belajar untuk terus punya hidup yang berintegritas. Ya, berintegritas itu dapat dipercaya. Ya, Tuhan kasih apapun kita dapat dipercaya. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi artinya setia dengan apa yang ada di dalam kehidupan saudara. Ya, kita jangan kita semua punya ceritanya masing-masing. Ya, kita jangan berhandai-handai ya, istilahnya, aduh, coba saya seperti dia, kalau saya seperti dia, saya akan lakukan ABCD gitu kan. Enggak saudara ya, tapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ya, entah itu yang membuat kecil besar itu kan sebenarnya kita sendiri yang membuat ukuran itu kecil dan besar. Tapi biarlah kita melakukan apa yang Tuhan kasih dalam tangan kita, talenta kita, karunia kita, panggilan kita, dengan benar-benar lakukan yang terbaik. Ya, saya selalu senang kalau 3:3, yaitu lakukanlah apapun yang kamu lakukan dengan segenap hati, ya, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya kita melakukannya yang terbaik, ya, karena kita tahu Tuhan percayakan kita. Kalau Tuhan percayakan kita dalam hal yang sekarang ini kamu kerjakan dengan yang terbaik, pasti ada perkara-perkara yang lain yang Tuhan pasti mau kasih ke kita kalau kita punya integritas di dalam apa yang kita lakukan. Amin. Ya, saya mau ambil contoh dari Pastor Henny Christianus. Ya, saya dengar beberapa hari yang lalu gimana dia punya kesaksian, mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, kesaksian tentang tangan pengharapan yang didirikan tahun 2007. Ya. Kesaksiannya luar biasa ya. Saya lihat dia benar-benar mengetahui panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sementara dia hidupnya Australia bersama suami dan anak-anak. Akhirnya dia benar-benar waktu dia berdoa mendapat panggilan dari Tuhan untuk memperlengkapi generasi-generasi, menciptakan generasi-generasi Indonesia yang sehat ya. Jadi akhirnya dia mulai dengan anak-anak jalanan ya, dia kasih makan dan lain sebagainya ya. Tapi di situ saya lihat dia cerita panjang bagaimana pergumulannya, pasti ada pergumulan lah, sampai sekarang dia kurang lebih 5.000 anak di Indonesia ya, yang dia bantu ya. Tapi saya lihat dia setia dalam perkara kecil ya, dia panggilan dari Tuhan, dia ikuti panggilan Tuhan. Pertama dia memang harus berkorban, sacrifice untuk hal ini, walaupun dia nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi dia lakukan itu ya, dan dia punya hidup berintegritas sehingga pasti tangan pengharapan, yayasan tangan pengharapan nggak mungkin pasti dananya harus banyak, dan kalau dia tidak punya hidup berintegritas pasti tidak ada donatur juga yang akan membantu ya. Saya percaya karena dia tetap jaga dalam kehidupannya, khususnya buat yayasan tangan pengharapan, sehingga sampai saat ini di seluruh Indonesia di beberapa pelosok dia sudah datangi dan dia sudah memperlengkapi dengan belajar ya. Jadi diajarin sekolah ya, sampai segala macam etika ya, cara bergaul dan lain sebagainya itu dia terapkan dengan guru-guru juga, sehingga dia akan membuatkan generasi-generasi Indonesia yang sehat dan cerdas ya. Jadi dia juga sempat diundang di Kick Andy, saya lihat. Jadi saya percaya dia lakukan itu karena dia punya hidup yang berintegritas ya. Saya rindu juga kita semua punya hidup yang berintegritas. Jangan masing-masing punya cerita, jangan nyontek cerita orang ya, tapi biarlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita, ayo kita lakukan yang terbaik ya, sehingga kita lakukannya dengan integritas, tidak kompromi ya, walaupun kadang-kadang kepepet kata suami saya, tapi tetap pegang ya firman Tuhan itu yang terus menjadi pagar ya. Makanya terus renungkan firman Tuhan siang dan malam, artinya
setiap hari kita lakukan itu, ya, sehingga kalau ada masalah firman Tuhan itu yang terus kita ingat seperti tadi Ibu Surati, ya, supaya terus kita kuat dan bahkan kita dapat bersyukur. Tadi Ibu Surati bilang bersyukur, saya nggak sampai babak belur, ya, dan lain-lain itu dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang beriman, yang percaya bahwa tangan Tuhan, the invisible hand itu yang selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Jadi poin yang pertama saya ambil yaitu hidup yang berintegritas. Yang kedua adalah beriman. Ya. Dari Daniel 3 ayat 17 sampai 18, ya sama-sama ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Beriman. Ya, berulang-ulang kita tahu iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Ya, Sadrak, Mesah, Abednego beriman kalau Tuhan Allah sanggup membebaskan dia dari dapur api yang menyala-nyala. Nah, dia punya iman, dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, kita percaya, saya percaya Bu Surati juga punya iman. Ya, tadi bilang banyak kesaksian-kesaksian ya, pasti karena sudah ada pengalaman, punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Makanya kita punya iman sungguh-sungguh bahwa kita percaya the invisible hand itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, kalau kita lihat Miss Mary Riana, ya kemarin dia kesaksian, dia bilang dalam panggilan ya, waktu itu dia juga pas lagi di Singapura ya, tapi dia katakan karena punya relationship dengan Tuhan, maka dia tetap beriman akan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia balik ke Indonesia tuh dia nggak tahu apa-apa loh, ya, belum nggak tahu mau buat apa, tapi karena dia sudah ngalamin, ya, sudah mengalami Tuhan di Singapura itu, dia bilang jauh dari orang tua membuat dia dekat dengan Tuhan. Jadi dia beriman, dia ke Indonesia dan mengikuti apa yang Tuhan mau lakukan, ya, step by step pasti ada pergumulan ya. Dan tapi sampai hari ini semakin tajam visinya yang Tuhan berikan. Ya, Miss Mary Riana berkata, perbesar iman yang kamu yakini. Mulailah untuk memperbaiki diri. Mulailah untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, kita beriman kepada Tuhan kalau kita kenal benar sama Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, gimana kita mau beriman sama Tuhan? Gimana kita mau percaya, betul ya? Kalau kita udah deket, saya punya hubungan deket sama suami saya percayalah kalau suami saya misalnya ngomong apa, saya percaya karena saya tahu banget, kenal banget sama suami saya yang tiap hari kita punya relationship. Ya, demikian juga kita dengan Tuhan. Saya percaya kita harus punya iman yang benar. Ya, ada kata-kata dari Pastor Big Mansira, ya, quote-nya bagus. Iman yang besar sanggup memindahkan gunung. Iman yang benar sanggup tetap percaya walaupun gunungnya belum pindah. Ya, amin ya. Jadi artinya apapun mungkin sekarang kita doain, ya, lagi ada sakit penyakit kah, divonis dokter, lagi pergumulan keuangan kah, ya, lagi pergumulan dari rumah tangga, suami, anak, tapi belum ada perubahan di dalamnya. Tapi yuk kita punya iman yang benar. Amin. Bukan hanya iman yang besar, tapi iman yang benar. Karena walaupun secara mata nih kita belum lihat ada perubahan, tapi percaya bahwa the invisible hand itu tetap ada dan nggak pernah ninggalin kita. Asal kita terus radikal sama Tuhan. Amin. Ya. Daniel 3 ayat 18, kata-kata yang sangat luar biasa. Tetapi seandainya tidak, ya, bayangkan ada kata-kata itu. Tetapi seandainya tidak,
Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini dalam banget ya. Kadang-kadang kita kan ngomong sama Tuhan kayak Tuhan kalau lu nggak kasih nih, gue ngambek nih, gitu ya misalnya ya. Kalau nggak ini udah deh, gue nggak mau lagi deh pelayanan. Kalau saya nggak dikasih ini, udah deh saya ini aja mundur aja deh, ya dari pelayanan jadi greeters, usher atau apapun juga ya. Kadang-kadang kita punya omong-omong Tuhan tuh kayak take it for granted ya. Tapi biarlah kita punya iman yang benar ya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalaupun nggak ditolong nih ya, sana yang enggak, tetap aja dia punya integritas, tetap aja saya nggak mau lakukan yang tidak berkenan dengan Tuhan. Amin. Jadi saya rindu kita semua punya iman yang benar. Tetap saya percaya setiap hari Kamis kita pray for miracle, doa, percaya akan mukjizat ya. Tapi biarlah kita semua tetap beriman ya. Belum ada jawaban, kadang-kadang kita belum ada jawaban, tapi jawabannya sebenarnya udah ada, cuman beda dengan apa yang kita mau ya. Tuhan tahu yang terbaik ya. Percaya Roma 8:28, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Dan karena ini masih suasana Faithful Women Conference ya, Ibu Asima, Bu Riris ada nggak? Ya, jadi ini saya mau bilang Faithful Women Conference kedua ini karena ada the invisible hand. Ya, kalau nggak Tuhan nggak mungkin, udah deh. Ya, pakai kata-kata itu nggak mungkin, udah. Ya, teman-teman saya yang dekat pasti tahu gimana prosesnya ya. Kalau saya lihat WA sebelumnya juga, khususnya di acara talk show ya, karena makanya suami saya selalu bilang tuh kalau hari Minggu, tahu gimana ini yang susahnya gini, karena saya maju tak gentar deh ya. Tapi saya benar-benar menyerahkannya kepada Tuhan, dan saya percaya tuh, saya beriman banget ya. Saya ingat waktu saya awal tahun kali ya, Asima, waktu itu kita jalan ke Sarina yang ngomongin Faithful Women Conference, siapa yang pembicaranya dan lain sebagainya, itu masih belum matang ya, masih ngomong-ngomong aja dan perjalanan, sampai akhirnya saya bilang, Asima, saya pingin talk show-nya Miss Mary Riana, saya sebut ya. Memang ada kandidat satu lagi, tapi saya bilang saya coba deh Miss Mary Riana. Saya ngomong, karena saya suka ngikutin case-nya ya, kalau dia talk show juga sama dunia tetangga kamu saya juga ikutin, di tempat yang lain saya juga ikutin, dan saya senang dengan kehidupannya dia. Dan waktu memang saya ambil tema dulu dan saya lihat kok pas banget ya dengan kehidupan dia. Prosesnya sebenarnya kalau saudara tahu tuh, wah, ngeri-ngeri sedap ya. Makanya saya bilang the invisible hand itu udah pasti Tuhan yang atur semuanya ya, sampai detail banget ya, yang kayaknya nggak mungkin. Pokoknya saya ngomong kayak nggak mungkin, belum kita ngomong soal fee-nya ya. Kalau saudara tahu tuh pas kalau undang Miss Mary Riana, wah, jangan tanya ya, karena dia kelasnya udah kelas seperti itu ya. Saya ngerti ya, tapi sekali lagi Tuhan berikan saya hikmat, berikan tim juga hikmat untuk terus ya. Saya bilang sama tim, kalian doa puasa ya gitu. Saya maju terus deh pokoknya. Terus belum ada jawaban, bulan-bulan ya berjalan, itu tetap belum ada jawaban, tapi tetap kita merapikan yang lain, jawaban belum ada ya, dan lain sebagainya. Dan luar biasa, sampai kemarin waktu saya nyambut beliau datang tuh, saya kayak mimpi juga gitu loh, sedikit ya, waduh Tuhan makasih ya, ternyata bener-bener dia ada. Sebelum dia nongol di gereja, kayaknya ini bener kok nggak sih gitu, akhirnya bener-bener nongol dianya ya, benar-benar datang, dan pasti memberkati kita semua. Amin. Dan semua berjalan dengan luar biasa. Teman-teman saya langsung WA ya, mereka sangat diberkati di setiap station. Terima kasih buat tim panitia yang ramah, katanya ya, yang luar biasa, baju-baju biru itu ya, sangat ramah ya. Dan itu yang saya terus doakan, dan
Kami tim juga mendoakan ya supaya kursi-kursi itu dipenuhi oleh wanita-wanita yang luar biasa di dalam Tuhan, dan itu sudah terjadi di 28 September kemarin ya, Fit Women Conference kedua, di Invisible Hand. Saya percaya itu adalah tangan Tuhan. Asal kita benar-benar beriman, percaya, ya, setia dalam perkara kecil. Saya lakukan bagian saya lakukan yang terbaik, ya. Kami semua sehati, tim, ya, untuk terus mempersiapkan yang terbaik. Ya, saya selalu bilang melakukan yang terbaik. Pastilah kalau ada evaluasi pasti ada ini itu ya. Tapi selama kita terus menjaga hati kita, melakukan yang terbaik, ya, pasti kita terus percaya bahwa the invisible hand itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah firman Tuhan terus menguatkan, dan masih terus didoakan, percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah lepas dari kita, ya. Apapun pergumulan kita, percaya biarlah hidup kita punya integritas, ya, sehingga Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang lain yang kadang-kadang di luar apa yang kita inginkan. Ya, Tuhan udah percayain kita, ya, karena hidup kita bisa dipercaya sama Tuhan, dan itu Tuhan kasih perkara-perkara yang lain. Bahkan kita juga harus punya iman yang benar, bukan hanya iman yang besar, tapi iman yang benar, ya. Walaupun persoalan belum selesai, walaupun misalnya keuangan kita masih bermasalah, keluarga kita masih bermasalah, tapi kita tetap punya iman yang benar, dan kita percaya bahwa the invisible hand ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Terima kasih, kami percaya tangan Tuhan gak pernah lepasin kita. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu malam ini, Tuhan, ajar kami untuk terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami harus punya hidup yang berintegritas, sehingga kami tidak hanya dipercaya oleh orang lain di dalam pekerjaan, pelayanan, atau apapun juga, tapi kami dipercaya oleh Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan tanggung jawab atau apapun juga perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami di luar pemikiran kami. Terima kasih Tuhan, bahkan ajar kami punya iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh, walaupun kami masih terus bergumul, tapi kami percaya, kami beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu beri yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami terus di dalam pimpinan Roh Kudus dapat menghidupi firman Tuhan sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.